Man ahabba an yabsuta lahu fi rizqihi wa yansala lahu fi asarihi falyasir rahimah. Kalau kata baginda Rasul, barang siapa yang ingin Allah panjangkan umurnya, dalam arti Allah berkahkan usia kita dalam taat dan ibadah kepada Allah, dan barang siapa yang ingin Allah murahkan rezekinya, Allah banyakkan rezekinya, maka kata baginda Rasul, mari sama-sama kita selalu jalin tali silaturahmi insya. Ketika hawa nafsu diciptakan, nafsu kata Allah, Rabbuka man anta wa man ana. Allah menciptakan nafsu bapak ibu, nafsu jawab anta aneh-aneh. Di dalam satu riwayat nafsu menjelaskan kayak gitu. Lalu nafsu diperintahkan oleh malaikat Allah, nafsu dicemplungkan ke dalam api neraka yang sangat panas 1000 tahun. Karena nafsu menjawab kayak gitu, engkau saya nafsu. Dikeluarkan lagi nafsu dari neraka, ditanya lagi sama Allah, ya nafsu, siapa engkau, siapa saya? Ente aneh-aneh. Ini orang kadang kayak gitu di zaman sekarang, Pak Haji. Pak, jangan maksiat, jangan mabuk. Yang mabuk gua, yang minum gua. Apa urusannya sama lu? Banyak kayak gitu ya Pak Haji ya. Begitu juga nafsu. Nafsu ditanya siapa engkau, siapa saya? Jawabnya masih engkau, saya. Dicemplungkan lagi ke dalam api neraka itu nafsu, Pak. Ke api dingin 1000 tahun. Ketika diangkat lagi ditanya, wahai nafsu, siapa engkau, siapa saya? Masih ada kejawab. Dicemplungkan lagi ke api neraka, di mana di situ di api neraka itu tidak ada makanan dan minuman. Bukan hanya panas dan dingin, tapi tidak ada makanan. Nafsu merah bapak dan ibu. Lalu mengaku, ya Allah, anta Rabbi wa ana abduka. Saya mengakui engkau adalah Tuhanku ya Allah. Makanya nafsu kita dikontrol dengan kita berpuasa bapak dan ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanal malikul quddus, subhanal malikul quddus, subhanal mulki wal malakut, subhanal izzati wal azamati wal haibati wal qudrati wal sultan wal jamal wal jalal wal kibriyai wal jabarut, wa la yamutu abadan. Subuhun qudusun rabbuna wa rabbul malaikati ruh. Semuanya subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma salli wa sallim ala hadha nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi sahli sadri amin. Rabbi sahli sadri amin. Wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma antas salam amin
وإليك يعود السلام وحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام آمين يا ربان. فقد الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Hadirin dan hadirat jamaah mushola al-amin, Bapak dan Ibu yang sama-sama kita hormati, para alim ulama, para ustaz dan ustazah yang saya hormati, para aparatur pemerintah, Bapak RT, Bapak RW, para tokoh masyarakat yang hadir di sini. Alhamdulillah wa syukurillah, kita bisa bersilaturahim berjahar dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita doakan yang hadir di sini mudah-mudahan ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang hadir di sini min ahli jannah. Amin. Yang hadir di sini mudah-mudahan hutangnya pada lunas. Amin. Amin. Kencang hutangnya banyak. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukurillah. Bapak dan Ibu jamaah mushola al-amin, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada sore hari ini menjelang azan maghrib kita bersyukur bisa bersilaturahim, bisa berwajah bermujalasah di tempat yang mulia ini, di Baitullah. Masya Allah, firman Allah. Bersyukur kita kepada Allah. Bersyukur kita kepada Allah. Kalau kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, man ahabba an yabsuta lahu fi rizqihi wa yansalahu fi asarihi falyasir rahimah. Kalau kata baginda Rasul, barang siapa yang ingin Allah panjangkan umurnya, dalam arti Allah berkahkan usia kita dalam taat dan ibadah kepada Allah, dan barang siapa yang ingin Allah murahkan rezekinya, Allah banyakkan rezekinya, maka kata baginda Rasul, mari sama-sama kita selalu jalin tali silaturahmi Alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah bisa bersilaturahim ke sini. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Bapak dan Ibu, kita memasuki bulan Ramadan di 10 akhir bulan suci Ramadan. Betul? Betul? Di minggu pertama yang kita ketahui Bapak Ibu, Allah memberikan yang namanya Minggu Rahmat, kasih sayang Allah, Allahul Rahmah. Di minggu kedua Allah berikan di bulan suci Ramadan wa awsatuhul maghfirah, bulannya ampunan Allah. Di minggu yang terakhir yang kita sebut adalah Allah berikan yang namanya itkum minan nar, dibebaskan dari siksa api neraka. Bersyukur kita kepada Allah, Allah masih berikan kita kesempatan bertemu dengan bulan suci Ramadan. Bapak dan Ibu, tahun demi tahun berlalu, kita telah melalui waktu yang begitu panjang. Tahun demi lalu, bulan Ramadan telah kita lalui.
Tapi jangan jadikan Ramadan ini hanya momentum bulan biasa saja. Kenapa? Karena bulan Ramadan ini Bapak Ibu adalah bulannya madrasah, bulannya pendidikan untuk kita semua. Kalau kita di dalam Al-Quran kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Allah memanggil ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Mau yang imannya naik atau imannya turun, mau imannya ada di tanah abang, yang penting beriman, Pak. Kutiba alaikumusiyam, Allah memerintahkan untuk kita berpuasa di bulan suci Ramadan. Ini bulan suci Ramadan adalah bulan khusus umat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya mungkin sudah banyak guru-guru yang sudah mengkaji, mengkilas bahwasanya Ramadan itu sangat luar biasa. Kalau saya mah cuma silaturahmi aja lah kita, untung lah. Untung tau Pak, untung kuliah tunggu makan, tunggu makan. Ya, makanan udah siap. Kuliah tunggu makan. Jadi kita mengkaji Bapak Ibu yuk. Dengan adanya bulan suci Ramadan ini, tahun demi tahun kita lalui, kita introspeksi diri kita sama-sama, kita bermuhasabah diri kita. Jangan dijadikan momentum waktu yang hanya waktu-waktu yang kita lalui saja. Banyak dari saudara-saudara kita yang hanya rajin ibadah di bulan suci Ramadan, membaca ayat-ayat suci Al-Quran di bulan suci Ramadan, tetapi bulan Ramadan telah berlalu, sayonara Al-Quran ditinggalkan. Banyak yang kayak gitu. Banyak masih dari saudara-saudara kita di luar sana, di luar Pak, di Jakarta. Di sini mah alhamdulillah sama. Musolah dan masjid ramai di bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan sebentar lagi makin ada kemajuan di musolahnya, betul? Iya, makin maju sholat. Allah mengatur datang full house sampai bikin tenda. Wah, dekat rumah saya juga gitu, masjid, ada masjid Al-Hikmah, itu bikin tenda. Sekarang kita sholat, yang sholat ibu-ibu tinggal 2 saf, bapak-bapak tinggal 3 saf. Alhamdulillah. Sisanya kemana? Tanah Abang. Bu, alhamdulillah. Padahal di akhir Ramadan ini Allah berikan keistimewaan yang sangat luar biasa Bapak dan Ibu. Masya Allah. Di bulan suci Ramadan ini Allah berikan keutamaan, ada namanya malam Lailatul Qadar. Jangan kita sangka, kadang kita berpikir secara instan. Oh Pak Ustadz, saya pengen ibadahnya nanti aja kalau malam-malam akhir, pengen dapat Lailatul Qadar. Jadi puasanya itu ibadahnya kayak ibadah beduk. Tahu Pak beduk? Beduk, ada beduk di sini Pak Haji. Jadi ada puasa seperti beduk, puasa di depan saja, di tengahnya bolong. Ada juga yang di belakangnya saja lagi ibadah, di depannya bolong. Ada yang kayak gitu. Makanya kita di bulan suci Ramadan ini adalah bulan madrasah Bapak dan Ibu, bulannya pendidikan. Kalau kita masuk ke sekolah, di situ ada orang-orang yang lulus atau yang tidak lulus. Makanya kalau kita pengen dianggap lulus di dalam Al-Quran, tujuan kita berpuasa apa Bapak dan Ibu? La'allakum tattaqun, untuk mencetak orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Ramadan ini sangat luar biasa Bapak dan Ibu. Pahala dilipat gandakan. Sholat sunnah pahalanya seperti sholat wajib, betul. Membaca ayat suci Al-Quran di bulan biasa Allah berikan cuma 10 kebaikan.
Tapi di bulan Ramadan satu Bapak baca, pahala Allah lipat gandakan menjadi 70 kali lipat. Tapi masih banyak dari saudara-saudara kita yang tidak memahami itu semua. Kalau bulan Ramadan, malaikat di awal Ramadan berbahagia. Mengakhiri bulan Ramadan, malaikat bersedih, Bapak Ibu semua. Di dalam hadis qudsi Rasulullah SAW bersabda, "Lau ta'lamu ma fi Ramadan, latamannau an takuna sanatakullaha Ramadan." Di dalam hadis qudsi, kalau kita memahami, kita mengkaji bulan Ramadan itu sangat istimewa. Allah berikan jaminan di bulan suci Ramadan. Jaminannya apa Bapak Ibu? Surga. Udah Allah berikan yang namanya rahmat, kasih sayang Allah. Bukan hanya di bulan-bulan yang lain saja kita beribadah dikasih pahala, tapi luar biasa ini Ramadan Allah lipat gandakan kasih sayang Allah. Kasih sayang Allah, Allah lipat gandakan pahala untuk kita semua yang beribadah dengan imanan wa ihtisaban, dengan rasa iman kita kepada Allah. Pak, kalau kita tidak ada iman di jiwa kita, Masya Allah, mungkin tidak akan kita bisa menahan lapar, haus, menahan hawa nafsu kita. Hawa nafsu ini Pak, di bulan suci Ramadan kita cuma hanya mengkontrol, menahan hawa nafsu, bukan menghilangkan hawa nafsu. Bulan puasa ini mengkontrol hawa nafsu. Di dalam hadis lain, ketika hawa nafsu diciptakan, hai nafsu kata Allah, "Ma rabbuka, man anta wa man ana." Allah menciptakan nafsu Bapak Ibu. Nafsu jawab, "Anta, aneh-aneh." Di dalam satu riwayat nafsu menjelaskan kayak gitu. Lalu nafsu diperintahkan oleh malaikat ya Allah, nafsu dicemplungkan ke dalam api neraka yang sangat panas 1000 tahun. Karena nafsu menjawab kayak gitu, engkau saya nafsu. Dikeluarkan lagi nafsu dari neraka, ditanya lagi sama Allah, ya nafsu, siapa engkau, siapa saya? Ente aneh-aneh. Ini orang kadang kayak gitu di zaman sekarang, Pak Haji. Pak, jangan maksiat, jangan mabuk. Lah, yang mabuk gua, yang minum gua. Apa urusannya sama lu? Banyak kan kayak gitu ya Pak Haji ya? Betul? Tuh, itu nafsu. Tom, nih anak-anak muda nih, jangan pada pacaran nonjok. Nah, yang pacaran saya, apa urusannya sama Pak Haji? Waduh, betul nggak Pak? Betul nggak Bu? Begitu juga nafsu. Nafsu ditanya, siapa engkau, siapa saya? Jawabnya masih, engkau, saya. Dicemplungkan lagi ke dalam api neraka itu nafsu Pak. Ke api dingin 1000 tahun. Ketika diangkat lagi ditanya, wahai nafsu, siapa engkau, siapa saya? Masih ada kejawab, dicemplungkan lagi ke api neraka, di mana di situ di api neraka itu tidak ada makanan dan minuman, bukan hanya panas dan dingin, tapi tidak ada makanan. Nafsu nyerah Bapak dan Ibu. Daud mengaku, ya Allah, Anta Rabbi wa ana abduka. Saya mengakui Engkau adalah Tuhanku ya Allah. Makanya nafsu kita dikontrol dengan kita berpuasa Bapak dan Ibu, menahan hawa nafsu dengan kita berpuasa, menahan lapar dan haus. Alhamdulillah. Makanya kita mengontrol nafsu. Poin pertama adalah mengontrol nafsu kita Bapak dan Ibu. Puasa ini mengontrol nafsu kita, mengajarkan kita disiplin Bapak Ibu. Disiplin. Bagaimana kita meyakini bahwa kalau kita disiplin ada iman di diri kita. Ketika kita sudah melafazkan keyakinan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad utusan Allah, sampai mati kita hakul yakin kita jaga sampai mati Bapak Ibu. Tapi banyak saudara-saudara kita di luar sana, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, saya beriman kepada Allah,
tapi sholat ditinggalkan, betul? Saya beriman kepada Allah tapi kagak puasa, betul? Saya beriman kepada Allah, sholat, tapi masih terus memfitnah saudaranya, Kalau kita beriman kepada Allah, kita aplikasikan sebagai hamba Allah. Ini bulan suci Ramadan mengajari kita disiplin Bapak Ibu. Ini minuman halal, makanan halal, tapi tunggu waktu maghrib. Mengajarkan kita disiplin, subhanallah. Ini madrasah bulan puasa. Suami istri halal, tapi habis cepat amat. Betul Pak, isyarat tawalah. Iya, poin pertama, puasa mengajarkan kita mengkontrol hawa nafsu kita. Nafsu yang kita punya, mari kita kontrol, kita tahan. Masya Allah, luar biasa. Ini nafsu diajarkan di bulan suci Ramadan, bagaimana kita menahan hawa nafsu kita, subhanallah. Yang di bulan-bulan lain kita suka emosi, ada bahasa kasar. Di bulan suci Ramadan ini kita menahan. Karena kenapa? Karena kita takut pahala kita hilang. Karena puasa ini adalah puasa syiriah. Cuma hanya kita sama Allah yang tahu Pak. Dalam hadis as-saumi wa ana ajzubi. Puasa itu untukku kata Allah, dan hanya aku yang dapat membalasnya. Makanya Bapak Ibu, kalau kita berpuasa, puasa kita itu ada tingkatannya. Kalau kita pengen tingkatan yang khusus seperti ulama-ulama kita, jangan puasa orang-orang puasa tapi masih sering ngomongin orang. Ada kayak gitu. Waduh. Puasa masih suka ngerumpi. Betul apa betul? Sayang Pak. Puasa kita yang kita menahan hawa nafsu dari pagi sampai majan maghrib, tapi sia-sia. Ya, sia-sia. Makanya kata Rasulullah SAW, banyak dari saudara-saudara kita yang puasa cuma menahan hawa nafsu saja, menahan lapar, haus, tapi tidak mendapatkan pahala di sisi Allah. Karena kenapa? Karena tidak menjaga puasanya. Makanya poin yang kedua adalah puasa mengajarkan kita, selain kita mengontrol hawa nafsu kita, adalah kita dididik oleh Allah di bulan Ramadan ini adalah dengan kita hidup disiplin, dengan hanya kita takut kepada atasan kita saja. Ketika kita bekerja takut sama atasan. Tapi banyak dari saudara-saudara kita yang tidak takut kepada Allah, meninggalkan salat, meninggalkan puasa, subhanallah. Na'udzubillahi min zalik. Makanya kita bermuhasabah Pak. Tahun demi tahun kita sudah lewati sama-sama. Kalau kita pengen dianggap lulus puasa kita, Bapak dan Ibu, kita lihat saudara kita, kerabat kita, saudara kita di 11 bulan yang akan datang. Bulan ini bulan pelatihan Bapak Ibu. Kalau latihan kita bagus, pasti 11 bulan yang akan datang kita akan menjaga ibadah kita. Makanya kita jaga ibadah kita. Dengan apa ini akhir bulan suci Ramadan ini? Ada malam Lailatul Qadar. Kita isi malam dengan zikir kepada Allah Bapak dan Ibu. Zikir kepada Allah. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Dengan zikir kita kepada Allah membuat hati kita tenang, pikiran kita tenang. Kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya dunia ini hanya sementara. Kita punya harta yang kita punya, kalau kita tidak gunakan di jalan Allah akan membuat kita celaka masuk neraka, betul? Makanya kalau kita sebagai hamba Allah yang beriman kepada Allah, yuk sama-sama kita ikuti aturan Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran dan Al-Hadis Bapak dan Ibu semuanya. Makanya di sore hari ini kita sama-sama bermuhasabah. Di akhir bulan suci Ramadan ini kita bermuhasabah, dididik bagaimana di bulan Ramadan ini kita disiplin. Yang kedua, diajarkan di bulan Ramadan ini kita untuk peka Bapak dan Ibu, peka kepada saudara-saudara kita.
Oh ya Allah, begini ya saya rasanya menahan lapar ya Allah. Oh begini ya saya rasanya menahan haus ya Allah. Banyak saudara-saudara saya ya Allah di luar sana yang ekonominya masih di bawah saya. Hari ini makan, besok belum tentu makan. Ada nggak baik kayak gitu? Kita diajarkan peka, makanya di akhir bulan suci Ramadan Bapak dan Ibu, Allah memerintahkan untuk kita mengeluarkan zakat fitrah. Kalau kita ibadah kepada Allah, itu hubungan kita langsung kepada Allah. Hablum minallah. Kita perbaiki ibadah kita kepada Allah di bulan suci Ramadan ini, dan kita perbaiki hablum minannas nanti ketika kita masuk hari raya Idul Fitri. Kita semua Bapak dan Ibu, kita kembali kepada fitrah, kembali kepada suci. Kenapa? Karena hanya orang-orang yang beriman kepada Allah, yang menjaga ibadahnya, menjaga puasanya dari godaan-godaan yang Masya Allah yang membatalkan puasa. Ya Bapak Ibu, yang membatalkan puasa itu Masya Allah, setan itu artinya setan dibelenggu. Setan dibelenggu itu bukan setan diikat Pak, bukan setan diikat. Saya minggu yang lalu Bapak habis meruqyah orang Pak, saya bilang sama setan, katanya setan diikat tuh. Oh iya itu, saya mah gimana Tuhan saya, bos saya, gitu Pak Ji. Iya, demi Allah. Bapak kalau mau tahu saya itu ada di channel YouTube Jejak Mata Hati. Bos saya suka itu. Masih banyak daripada saudara-saudara kita. Iya karena berdua, iya karena dukung. Karena kenapa imannya hanya di mulut saja, tidak sampai meresap ke jiwanya Bapak dan Ibu. Makanya di bulan suci Ramadan ini kita dididik bagaimana di bulan suci Ramadan ini. Yuk sama-sama kita jaga iman kita kepada Allah, insya Alhamdulillah. Yang terakhir Bapak dan Ibu, di bulan suci Ramadan ini di dalam sebuah hadis ketika Rasulullah SAW turun daripada sholat Idul Fitri. Bapak Ibu, makanya kenapa nih kita ada tradisi mudik? Kenapa? Karena di dalam hadis, di dalam riwayat, ketika Rasulullah turun dalam mimbar sholat Idul Fitri, sahabat melihat Rasulullah mengucapkan 3 amin. Ini musola al-amin. Pak, Bu. Musola al-amin. Rasulullah SAW ketika turun sholat Idul Fitri mengucapkan amin. Sahabat bertanya, ya Rasul, kenapa engkau mengucapkan amin 3 kali? Engkau tidak tahu, wahai sahabat? Tidak. Tadi setelah saya sholat Idul Fitri, saya turun daripada sholat Idul Fitri, datanglah malaikat Jibril alaihissalam. Maka Jibril meminta saya untuk mengaminkan, saya mengaminkan doa malaikat Jibril. Bapak Ibu, kalau doanya malaikat Jibril yang mengaminkannya Nabi Muhammad, ya bahasa kita mah elok, betul, elok. Kalau Allah kabulkan, pasti Allah kabulkan. Apa doa malaikat Jibril? Nih ingat Bapak Ibu, ya Allah, jangan kau terima salat dan ibadahnya orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan, tapi dia durhaka kepada kedua orang tuanya. Mana nih anak-anak muda ini? Ini anak muda tak ada. Ada, Masya Allah. Ini buat anak-anak kita yang masih mempunyai orang tua. Makanya ada tradisi mudik, kita minta maaf sama orang tua kita ya Pak ya. Ya Bu, jangan sampai kita sia-sia puasa di bulan suci Ramadan. Kata baginda Rasul, amin. Yang kedua, ya Allah, jangan kau terima puasa dan ibadahnya istri yang durhaka kepada suaminya. Bu, ini fokus sama makanan. Makanya di dalam neraka kalau Rasulullah Isra Mi'raj itu melihat wanita banyak Pak di dalam neraka. Betul nggak? Iya, bapak-bapak juga nggak jauh banyak. Kenapa? Karena ibu-ibu, kalau ada bahasa, ada duit abang disayang, nggak ada duit abang, waduh ditendang dalam amat ininya. Bu, habis sholat
Idul Fitri sungkem sama suami, minta maaf sama suami. Kenapa nggak kabarin wanita? Kenapa? Karena bunga yang sangat asil banyak daripada istri-istri zaman now. Istri-istri zaman now. Tapi alhamdulillah istri saya Pak Haji terima saya Pak adanya. Ustaz tak punya gaji. Iya yang gaji Allah Pak. Betul. Saya cita-cita insya Allah lagi istiqomah, lagi mencari tanah, ingin bangun tanah pesantren Pak insya Allah. Doanya Bapak Ibu, amin. Doain saya insya Allah istiqomah saya ke 7 kiai antara Bogor atau Cianjur. Saya akan mendirikan pondok pesantren Al-Hikmah insya Allah. Jadi insya Allah cita-cita saya. Bu, ingat tuh ya, habis lebaran sholat Idul Fitri sungkem sama suami biar pahala ibadah ibu-ibu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah apa? Malaikat mengucapkan, ya Allah, jangan kau terima amal ibadah dan puasa orang yang tidak mau memaafkan saudaranya. Kadang kita namanya hidup kan sebelah rumah ke depan tuh, nanti ketemu kita kadang dibikin jengkel, dibikin gak seneng, ada tetangga, kerabat, saudara bikin sakit hati kita. Memaafkan lebih mulia Pak daripada kita meminta maaf. Kalau ada saudara kita yang meminta maaf, orang yang menyakiti kita maafin Pak. Kita jaga hablum minannasnya. Hablum minallah kita jaga dengan kita ibadah kepada Allah. Hablum minannas dengan kita saling memaafkan. Jangan sampai kita punya hati jelek Pak. Kalau kita punya hati jelek, apa? Ibadah kita sayang Pak. Kita menjaga, oh, gak demen gue sama dia, gak demen. Iya, jangan Pak. Makanya itulah pesan bagaimana bulan suci Ramadan ini menjaga kita untuk kita rajin ibadah kepada Allah. Yang pertama, yang kedua menjaga iman kita kepada Allah. Kalau kita sudah iman yakin kepada Allah, sujud kepada Allah, minta tolong juga kepada Allah. Yang ketiga adalah apa Pak? Dengan ada momentum bulan suci Ramadan ini, mari kita sama-sama terus jalin silaturahim Pak. Ini bulan Ramadan, bulan kebaikan. Terus jalin kebaikan kita sampai 11 bulan ke depan. Karena ini bulan pelatihan. Kita lihat nanti saudara kita, kerabat kita, tetangga kita 11 bulan. Rajin ke masjid, ke musola 1 bulan. Tapi bulan depan kita melihat nongkrongnya di kafe, nongkrong di diskotik. Waduh, itu puasanya gagal itu. Jadi bulan puasa ini bukannya untuk kita menjadi kita jadi orang-orang yang soleh. Orang soleh itu bagaimana penilaian Allah, betul? Kita itu hidup butuh Allah. Makanya dalam salawat tuh mafikun bigoyullah. Kita di dalam hati jangan ada selain Allah Pak. Karena kita butuh Allah. Istri, anak, jabatan, harta kita tinggalkan Pak. Kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita tutup pengajian kita pada sore hari ini dengan kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan puasa kita selama 1 bulan ini yang tinggal 8 hari lagi Allah terima ibadah kita, amin. Allah jaga iman dan Islam kita, amin. Allah jaga keluarga kita, amin. Allah berikan kita kesehatan lahir dan batin, amin. Istiqomah dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, amin. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Bapak dan Ibu, mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali di bulan suci Ramadan tahun depan, amin. Ya Rabbal, nanti kita zikir di akhir doa dengan kalimat tauhid ya Bapak dan Ibu. Alhamdulillah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Akram Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma hasin maqasidana wa nawwir qulubana khususan min ahli hadirin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
العظيم أستغفر الله العظيم لك الحمد يا مولانا يا معبود الكريم اللهم صل على سيدنا محمد في الأول والآخر وبارك وسلم وتبارك وتعالى على كل صحابة رسول الله أجمعين آمين آمين يا الله يا مجيب السائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتسبيحنا وتهليلنا وقراءتنا وتخصنا وتعبدنا وتضرعنا وتبين تقصيرنا يا الله ya Allah ya Arhamar Rahimin ya Allah ya Tuhan kami pada sore hari ini kami bermunajat kepadamu ya Allah dengan kerendahan hati kami dan jiwa kami ampunilah segala dosa-dosa kami ya Allah ampunilah segala dosa kedua orang tua kami ya Allah ampunilah segala dosa guru-guru kami ya Allah terimalah amal ibadah kami ya Allah terimalah amal ibadah kami ya Allah ya Allah ya Rahman ya Rahim jadikanlah keluarga kami ya Allah keluarga yang sakinah mawaddah warahmah ya Allah jadikanlah negeri kami yang kami cintai ya Allah negeri baldatun thayyibatun wa rabbul basri ya Allah kampungkanlah jadikanlah kampung kami kampung yang engkau berkahi ya Allah lindungilah kami ya Allah dari orang-orang yang jahat kepada kami ya Allah ya Allah ya Tuhan hanya kepada kamu lah kami memohon ya Allah hanya kepadamu kami meminta ya Allah dan hanya kepada kami meminta pertolongan ya Allah Rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin ya Allah ya Tuhan kami berikanlah kemudahan atas segala urusan kami ya Allah pertemukanlah kami semua ya Allah dengan bulan suci Ramadan yang akan datang ya Allah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar ya Allah berikanlah kebahagiaan kami hidup di dunia ya Allah bahagiakan kami pula di akhirat nanti ya Allah dan jauhkan kami ya Allah dari siksa api neraka ya Allah afdal zikr fa'lam annahu la ilaha illallah la وصلى الله على سيدنا النبي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين amin ya rabbal. Terima kasih Bapak dan Ibu, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Mudah-mudahan silaturahmi kita terus berjalin sampai kita bisa bertemu sama-sama di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Dari saya akhiri akhirul kalam. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.